Bener-bener aku tuh berkali-kali bukan tipe orang yang one shot one kill. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong support system nih, Kak Ayun kan pasti ada dong kendala selama kuliah menempuh beasiswa di sana. Kira-kira apa sih hal yang ngebuat yang menjadi support system Kak Ayun selama Kak Ayun misalnya struggle menjalani beasiswa Yang di jadi sana? support system ya. Iya, betul. Kalau di sini sih bener-bener teman satu negara. Karena kita itu kan di sini gak ada keluarga ya, dan cuman bisa Ya. ngandelin temen gitu. Nah di sini kebetulan yang waktu datang bareng aku satu univ sama aku itu ada 5 orang Indonesia gitu yang bareng-bareng. Dan kita itu suka bikin acara gitu, misalkan kayak acara-acara besar Indonesia kayak Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Kalau karena aku Muslim, kita tuh bener-bener kayak ngerasa bikin kita itu lagi di rumah gitu. Kita masak bareng, kita bikin opor, kita bikin rendang. Oke. Karena ketika kita kumpul, kita bener-bener cerita sampai gak kenal waktu gitu. Istilahnya tuh kayak misuh bareng gitu. Dan itu tuh bener-bener jadi pendukung dan hal yang bikin aku bertahan gitu untuk kuliah di Korea ini. Oh, itu jadi hal yang bikin Kak Ayun survive di Korea ya. Kak, kalau soal biaya hidup itu lebih mending mana, Korea atau Indonesia nih, Kak? Kalau aku pribadi sih karena pribadi lebih mending di Korea sih daripada di Indonesia. Oh iya tuh, kenapa mungkin boleh diceritain, Kak? Karena gini, waktu aku kemarin winter break kemarin, winter holiday, aku sempat pulang ke Indonesia kan untuk sekitar 2 minggu gitu. Dan Oke. lucunya, aku malah culture shock di Indonesia. Karena gini, kalau aku bandingin ya harga barang di Korea sama harga barang di Indonesia, ternyata mahalan harga barang di Indonesia. Misalkan gini, gaji aku di Korea itu sekitar 2 juta, gaji di Indonesia juga 2 juta, sama-sama 2 juta dengan angka 2 juta ya. Nah, angka 2 juta ini untuk makan sehari-hari di Korea itu mahal-mahal itu cuma 10.000 gitu. Kalau misalkan mau irit ya, kayak makan di kampus itu harganya itu cuma 4.500 doang gitu. Sedangkan kalau Wow. misalkan kita di Indonesia, uang 2 juta itu kan makanan di kampus 10.000, 15.000 gitu kan ya. Iya. Nah, terus harga rumah di Korea nih, aku kan tinggal sendirian tuh. Sewa per bulan itu 280.000. Misalkan kita dapat uang gaji 2 juta. Sewa bulanan 280.000 dengan rumah yang udah full furnish gitu. Kita udah dapat mesin cuci, udah dapat kulkas, udah dapat TV, internet, udah termasuk harga sewa dan segala macam dengan rumah yang lumayan luas. Ini kalau aku, kan aku tinggal di daerah Busan ya. Kalau di Seoul mungkin harganya lebih beda lagi. Sedangkan kalau di Indonesia, kos-kosan, karena aku pernah tinggal di Jakarta gitu ya, kos-kosan di Jakarta sekarang paling murah berapa? 500.000, tapi gak full furnish, kayak cuman bener-bener satu kamar, satu tempat tidur gitu. Kalau kita bandingin, pasti jatuhnya lebih murah Korea daripada Indonesia gitu. Makanya aku ngerasa tinggal di Korea itu lebih worth it gitu daripada tinggal di Indonesia kalau masalah ekonomi ya. Ya, pandangan Oh, aku gitu sih oke. waktu kemarin aku pulang ke Indonesia. Oh, aku baru tahu ternyata kalau di Korea itu malah jauh Hmm, lebih murah ya, Kak, daripada di Indonesia. iya. Iya, kakak beli Oh, kopi, misalkan nih, kakak beli kopi harga berapa nih sehari? Satu kopi. paling kan kalau di Jakarta ya, terutamanya di Indonesia tuh paling Hmm, ya 50.000 nggak sih kita nge-spend ngeluarin duit untuk kopi gitu ya di Jakarta Selatan. gitu ya. 50.000, misalkan nih gaji kakak nih 2 juta, 50.000 sehari buat kopi gitu ya. Kayak sayang banget gitu ya. Sedangkan di Korea tuh harga kopi Americano itu cuma 2.000 won. 2.000 won. Hmm. Wow, oke oke. Aku baru tahu sih. Hmm. Aku baru tahu nih dari Kayun. Oke, Kayun pernah gak sih ngalamin hal unik, hal kocak gitu selama di Korea bareng teman-teman atau Hmm. pengalaman pribadi? Pernah gak sih, Kak? Boleh Hal ceritain unik, sedikit mungkin? aku pernah pas pertama kali itu Oh, naik bis itu heeh, apalagi salah tuh, Kak? salah arah, salah nomor bis gitu. Sampai kayak bener-bener kayak jalan
jalan turun di jalan pantura gitulah istilahnya ya, yang isinya truk-truk gitu. Itu tuh bener-bener aku sampai nangis di pinggir jalan saking takutnya nggak bisa pulang. Sampai bingung sendiri, muter-muter, bener-bener muter-muter di daerah situ doang gitu kayak. Terus akhirnya aku coba kesasar gitu ya terus naik aku coba transportasi telepon umum. temen kan, terus akhirnya dibantu diarahin. Coba untung banget bisa sampai rumah. Itu aku sampai rumah itu udah bener-bener lemes banget, takut gak bisa pulang. Jalan Pantura itu gak bisa tanya juga, gak ada siapa-siapa, cuma ada truk lewat gitu. Untuk topik terakhir nih, boleh gak sih Kak Ayun kasih pesan-pesan, insight buat temen-temen yang mungkin pejuang beasiswa juga, atau mungkin mereka yang nonton nih juga akan tertarik nih untuk ngikutin beasiswa GKS Iya, Kak Ayun iya. GKS graduate ya di Korea ini. Ada gak sih mungkin pesan-pesan yang bisa dikasih Pesan ke dari teman-teman? aku sih yang jelas jangan pernah menyerah gitu. Yang pertama, karena kalau kita nggak coba, kita akan nggak tahu hasilnya itu sampai kamu mendapatkan hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah karena Korea itu bukan negara yang berbahasa, basicnya bukan bahasa Inggris, dan kalau misalkan kalian ngomong di sini juga nggak semua orang Korea itu bisa bahasa Inggris, makanya setidaknya lah ya bisa atau tahu basicnya bahasa Korea untuk bisa survive di sini. Karena dari pengalaman pribadi aku, dan aku alhamdulillah bisa bahasa Korea, aku tuh malah selalu disayang gitu sama orang-orang sekitar, sama orang-orang Korea sekitar. Karena dan itu sampai sekarang pun aku alhamdulillah nggak pernah kena diskriminasi segala macem. Karena apa? Karena aku bisa komunikasi dengan mereka gitu. Mereka akan menyukai orang luar ketika kita tahu bahasa mereka gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Korea gitu. Wow, oke. Jadi memang syarat utamanya juga nggak cuman harus bisa bahasa Inggris, bahasa Korea juga Iya, termasuk betul banget. wajib ya Kak, karena orang-orang Korea di sana kan mungkin akan kagum dengan orang luar yang juga bisa bahasa Korea dan Betul. berinteraksi seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman juga yang nonton pasti ya apalagi Gen Z perempuan ya nggak sih Kak, yang mungkin banyak banget yang suka drakor gitu. Siapa sih yang nggak tertarik ya kan? Kayak gitu. Thank you banget Kayun, ini sangat banyak mendapatkan insight yang menginspirasi, hal random dan lain-lain. Terima kasih banyak Kayun udah mau ngobrol bareng aku, bareng temen Ders juga yang akan nonton nanti. Dan untuk teman-teman Ders jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Aku bakal bikin podcast tentang beasiswa apa lagi ya untuk nextnya. And see you. Bye Kayun.